Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan terkait telaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Mohon sebentar, saya akan membagikan screenshot-nya terlebih dahulu. Ya. Next. Jadi di sini saya melakukan observasi di SMA Negeri 7 Bandung. Untuk identitas SMA Negeri 7 Bandung itu sendiri didirikan pada tanggal 30 Mei 1966 dengan akreditasi A. Untuk kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 11 dan 12 menggunakan kurikulum 2013. Alamatnya berada di Jalan Lengkong Kecil nomor 53 Bandung, Jawa Barat, dengan jumlah guru 60, jumlah peserta didik keseluruhan ada 1053 dengan jumlah kelas 30. Ya, next. Ya, baiklah, di sini saya melakukan observasi ke beberapa poin. Ada budaya sekolah, budaya kelas, status sosial, minat belajar, gaya belajar, perkembangan kognitif, emosi, moral, motorik, dan fisiologi. Next. Pelajaran didik melakukan pembiasaan literasi dan MTQ. Jadi mereka membaca Al-Quran, berdoa, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Selain itu ada untuk laki-laki, murid laki-laki setiap hari Jumat sholat Jumat berjamaah. Sedangkan untuk peserta didik perempuan ada kegiatan keputrian. Keputrian itu sendiri kegiatannya bisa berupa pemberian mentoring ataupun kegiatan masak dan lainnya. Kemudian untuk ada pakaian adat Sunda yang di sini setiap guru mewajibkan atau wajib menggunakan pakaian adat Sunda pada hari Kamis. Kemudian ada pun festival bulan bahasa. Festival bulan bahasa itu sendiri dilaksanakan dalam rangka memperingati lahirnya bahasa Indonesia yang biasanya di sekolah itu mengadakan sebuah lomba. Seperti itu. Ya, untuk budaya kelas. Untuk budaya kelas itu ada etnik dan kultural. Setiap kelas itu kebanyakan terdapat Sunda, ada etnik Sunda, etnik Jawa, Betawi, Melayu, Palembang. Namun, mayoritas peserta didik itu berada pada di etnik Sunda, sehingga dalam penggunaan bahasanya pun menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Next. Ya, untuk status sosial. Untuk status sosial itu pada kelas 10 kebanyakan status sosial berada pada level menengah ke bawah, di mana ada beberapa orang tua dari wali murid yang berprofesi sebagai TNI, pedagang, guru, ataupun pekerjaan yang lainnya. Dengan minat belajar mereka cenderung sedang dan rendah. Ada yang rajin belajar, ada pun yang mereka mengganggu teman lainnya yang sedang belajar. Gitu. Mungkin minat belajar ini muncul atau dipengaruhi beberapa faktor, misal seperti dari penggunaan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru ataupun pembawaan guru dalam menyampaikan pembelajaran. Gitu. Kemudian ada perkembangan fisiologis. Ya, di sini dalam perkembangan fisiologis khususnya untuk kelas 10, siswa sudah aktif mengikuti mata pelajaran ekonomi dengan baik. Misalnya memperhatikan guru dalam mengajar, memperhatikan pembelajaran, ikut aktif dalam kerja kelompok atau berdiskusi. Kemudian ada juga siswa yang mudah hilang fokus saat pembelajaran berlangsung. Di sini menurut observasi yang saya lakukan, saya menemukan beberapa peserta didik yang hilang fokus saat pembelajaran berlangsung.
Hal ini bisa dikarenakan karena peserta didik itu bermain game seperti itu. Kemudian siswa selalu memiliki kondisi fisik yang sehat. Di sini setiap pagi peserta didik diperbolehkan ya, biasanya kalau dalam pembelajaran sudah terdapat kontrak pembelajaran, di situ disebutkan bahwa peserta didik itu diperbolehkan makan, sehingga menurut saya hal itu juga membuat kondisi fisik yang sehat dan siap untuk belajar. Jadi kesimpulannya perkembangan fisiologis itu dalam khususnya kelas 10 sudah baik, siswa terlihat aktif dan memiliki kondisi kesehatan yang prima. Next. Ya, kemudian ada motivasi belajar. Motivasi belajar peserta didik sangat beragam. Khususnya di kelas 10, siswa sudah aktif mengikuti kegiatan pembelajaran sampai akhir jam pelajaran. Kemudian, meskipun begitu, ada beberapa peserta didik yang kurang bersemangat dalam belajar, terutama pada akhir jam pelajaran. Hal ini mungkin dikarenakan karena sudah merasa lelah. Oleh karena itu, peserta didik kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, ada peserta didik yang banyak meminta izin ke toilet, entah itu beneran izin ke toilet ataupun pergi ke tempat lainnya, mungkin seperti kantin, seperti itu. Kemudian sebagian besar belum memiliki tujuan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jadi pada saat observasi kemarin saya bertanya kepada beberapa peserta didik, mempertanyakan terkait setelah mereka lulus dari SMA, apakah mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja. Namun kebanyakan mayoritas peserta didik menjawab dengan bekerja karena lebih berpikir bahwa mereka lebih milih bekerja karena mendapatkan uang. Jadi di sini ada pun gaya belajar. Gaya belajar itu menemukan banyak permasalahan sehubungan dengan gaya belajar. Sudah diketahui ya bahwa gaya belajar setiap peserta didik itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Mayoritas siswa pada kelas 10 kecenderungan belajar pada di visual auditory. Namun ada juga peserta didik yang memiliki gaya belajar audio atau visual saja. Next. Kemudian ada perkembangan kognitif. Di sini dalam perkembangan kognitifnya peserta didik aktif berpartisipasi di dalam kelas dan di luar kelas. Jadi di sini dalam berdiskusi kelompok peserta didik sudah mengungkapkan atau mengemukakan pendapatnya. Namun selain itu, selain di dalam kelas juga mereka sudah ikut dalam berpartisipasi dalam ekstrakurikuler seperti itu. Kemudian peserta didik juga sebagian besar sudah berani tampil di depan umum, khususnya ketika presentasi. Kemudian peserta didik memiliki rencana tujuan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Lulusan siswa yang ada di SMA 7 sebagian besar diterima di PTN dan PTS. Kesimpulannya dari perkembangan kognitif itu sendiri, yaitu siswa bisa dikatakan cukup baik. Next. Adapun perkembangan emosi. Ya, di sini perkembangan emosi khususnya untuk peserta didik kelas 10 sudah cukup stabil. Di sini peserta didik bisa mengatur dan mengontrol emosi dengan baik. Peserta didik juga mengekspresikan emosi maupun pendapatnya lewat diskusi kelompok dan organisasi atau ekstrakurikuler. Selain itu, sekolah juga membantu memfasilitasi siswa dalam belajar. Adapun perkembangan sosial peserta didik khususnya kelas 10 sudah cukup matang. Kemudian siswa sudah saling berinteraksi untuk mengerjakan tugasnya secara berkelompok ataupun mengobrol. Kemudian peserta didik memiliki kemampuan untuk mereaksi secara tepat terhadap realitas. Next. Adapun perkembangan moral atau spiritual. Ya, di sini untuk kelas 10 perkembangan moral siswa sudah cukup baik. Di sini dikatakan baik karena peserta didik sudah peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya dan mampu mencari solusinya secara
mandiri. Kemudian peserta didik sudah membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai yang diyakininya. Aturan dan perintah yang dibuat oleh sekolah mampu dijalankan peserta didik dengan baik. Misalkan dengan berpakaian yang rapi, baju dimasukkan ke dalam celana. Kemudian ada perkembangan motorik. Ya, pada masa remaja, perkembangan aspek motorik bukanlah aspek yang mengalami banyak perubahan atau tidak terlihat ciri-ciri yang menonjol. Anak laki-laki menunjukkan peningkatan yang terus berlangsung, sedangkan anak perempuan menunjukkan peningkatan yang tidak berarti bahwa menurun setelah masuk usia menstruasi. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin menyanggah ataupun bertanya, saya silahkan. Ya, bagaimana teman-teman apabila ada pertanyaan atau sanggahan? Atau sudah dicukupkan? Cukup, Bu. Ya. Cukup, Bu Lili. Sudah baik, ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.